Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok 2, kelas 2 akan menampilkan analisis spesial perhitungan jasa ekosistem di Provinsi Jawa Barat dengan studi kasus Kabupaten Cianjur. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Untuk latar belakang sendiri, penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi Kabupaten Cianjur yang memiliki keragaman ekosistem, mulai dari pegunungan hingga pesisir yang memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat. Namun perkembangan aktivitas manusia seperti perubahan penggunaan lahan dan pembangunan dapat menekankan kondisi ekosistem dan mempengaruhi kemampuan lingkungan dalam menyediakan jasa ekosistem. Untuk tujuan penelitian ini, untuk mengidentifikasi dan memetakan jenis ekosistem, menganalisis kondisi serta potensi jasa ekosistem, dan menghasilkan peta distribusi jasa ekosistem secara spasial. Hasil ini diharapkan dapat memberikan gambaran hubungan antara kondisi lingkungan dan kebutuhan masyarakat sebagai dasar pengelolaan yang berkelanjutan. Nah, sebagai landasan, penelitian ini mengacu pada regulasi lingkungan hidup dan penataan ruang serta menggunakan konsep daya dukung lingkungan dan jasa ekosistem. Konsep ini menekankan bahwa lingkungan memiliki batas kemampuan dalam mendukung kehidupan manusia, sehingga perlu dikelola secara bijak agar tetap seimbang dan berkelanjutan. Lalu selanjutnya terkait studi literatur terkait analisis spasial. Jadi ada konsep analisis spasial, definisi analisis spasial, dan juga penerapan dalam jasa ekosistem. Jadi gabungan antara eh, jasa ekosistem ini akan membantu dalam membangun atau menyusun suatu pemetaan distribusi jasa ekosistem yang lebih baik. Next. Lalu untuk outputnya itu ada berbagai manfaat baik bagi masyarakat, institusi pendidikan, dan juga badan pemerintah. Next. Dan untuk alat studi yang kita pakai yaitu di Kabupaten Cianjur. Next. Dan data-data yang kita gunakan dalam penelitian ini ada terkait data-data yang digunakan untuk jasa pengaturan, jasa budaya, jasa pengaturan untuk siklus nutrisi dan habitat biodiversitas, data biofisik, dan juga jasa penyediaan pangan. Next. Nah, di bagian data, penelitian ini menggunakan dua data utama, yaitu peta ekoregion dan peta penutupan lahan. Nah, peta ekoregion menggambarkan kondisi fisik seperti geologi dan topografi, sedangkan land cover menunjukkan kondisi vegetasi dan penggunaan lahan. Nah, kedua data ini tuh kemudian di-overlay menggunakan GIS untuk menghasilkan peta jasa ekosistem. Next. Nah, untuk metodenya sendiri, kita melakukan penilaian menggunakan parameter bentang lahan, penggunaan lahan, dan vegetasi. Setiap parameter diberi skor melalui analisis spasial, lalu hasilnya diklasifikasikan berdasarkan bobot dari KLHK dengan skala 1 sampai 5. Next. Selanjutnya, perhitungan indeks dilakukan dengan metode Simple Additive Weighting atau SAW, yaitu menjumlahkan hasil perkalian antara bobot dan skor tiap parameter. Nah, sementara untuk menentukan bobotnya digunakan metode AHP agar hasilnya lebih objektif. Next. Nah, selanjutnya dari hasil awal, penelitian dilakukan di Kabupaten Cianjur yang memiliki kondisi geografis dan batas wilayah yang cukup beragam. Kemudian dilakukan analisis untuk menghasilkan indeks jasa ekosistem yang diklasifikasikan menjadi 5 kelas dari sangat rendah hingga sangat tinggi. Next. Secara topografi, Cianjur punya variasi lereng yang besar. Bagian utara curam, itu berfungsi sebagai fungsi lindung, tengah selatan lebih landai, berfungsi untuk fungsi budidaya. Jadi dapat disimpulkan kondisi fisik ini langsung menentukan fungsi ruangnya untuk apa. Next. Dari sisi bentuk lahan, didominasi bentang lahan vulkanik, artinya tanah subur tapi sangat rawan akan longsoran. Pola utara-selatan menunjukkan transisi dari lindung ke fungsi budidaya. Next. Dari sisi penutupan lahan, didominasi sawah, tegalan, dan kebun campuran. Ini menunjukkan wilayah agraris. Kebun campuran sangat penting sebagai penyeimbang ekologi. Next. Dari aspek tata ruang, secara umum sudah sesuai dengan RT RW, lindung di bagian curam dan fungsi budidaya di daerah landai. Tapi keberlanjutan tergantung intensitas pemanfaatannya seperti apa. Oke, jasa ekosistem penyediaan pangan ini visualisasinya didapatkan dari data raster, kemudian dijadikan data vektor yang dilakukan jurnal statistika yang dimana digunakan data MEAN. Kalau kita lihat visualisasinya, di mana distribusi siklus hara itu
didominasi oleh kategori sedang di sebagian besar wilayah. Zona rendah itu di bagian utara, kemudian yang nilainya tinggi itu tersebar di kawasan selatan dan timur. Next. Kemudian jasa ekosistem penyediaan air. Kalau kita lihat dari visualisasi itu sebagian besar wilayah selatan tengah itu memiliki kategori tinggi hingga sangat tinggi warna hijau. Kemudian di wilayah utara timur itu didominasi rendah hingga sangat rendah karena dia merupakan perkotaan. Kemudian next, jaga ekosistem pencegahan dan perlindungan terhadap bencana alam itu dibagi menjadi 5 kelas sama seperti yang lainnya, yang dimana nilai jasa ini bersekitar antara 1,4 hingga 7,6, yang dimana didominasi kelas potensi sedang yang diikuti potensi tinggi dan rendah, yang dimana potensi tinggi itu banyak di wilayah pegunungan dan perbukitan. Next. Kemudian jasa ekosistem pengaturan tata alir, air, dan banjir itu digunakan 5 kelas juga, di mana ini menjelaskan tentang kestabilan aliran dibandingkan wilayah lain. Di mana Kabupaten Cianjur itu didominasi oleh potensi tinggi, yang diikuti potensi sedang, yang dimana potensi tinggi itu ditemukan juga banyak di wilayah pegunungan dan lereng vulkanik. Oke. Oke, kemudian memasuki jasa ekosistem pendukung biodiversitas. Di peta ini kita melihat bahwa di wilayah tengah sampai selatan didominasi oleh nilai sedang sampai tinggi, artinya kualitas habitat itu masih cukup baik. Namun di bagian utara dan pesisir selatan cenderung rendah karena tekanan lingkungan atau keterbatasan alami. Di next. Kemudian ada jasa ekosistem pendukung siklus hara. Di sini kita lihat bahwa bagian selatan dominasi oleh nilai tinggi karena tata tanahnya memang relatif subur, namun di utara cenderung rendah karena memang faktor daerah pegunungan yang rawan erosi. Di tengah terdapat zona transisi yang banyak aktivitas manusia. Next. Kemudian untuk ekosistem pendukung budaya dan rekreasi, kita melihat di sini pengaruh oleh utamanya bentang alam dan aksesibilitas. Di utara ini cukup tinggi karena pegunungan dengan daya tarik yang juga tinggi, tapi di tengah cukup sedang karena hanya didominasi pertanian. Dan di selatan sebenarnya memiliki potensi tinggi karena dia wilayah pesisir, namun aksesnya masih cukup terbatas. Next. Nah, penelitian ini menghasilkan beberapa hasil. Pertama, kesimpulannya, jasa ekosistem secara umum masih ada di kategori sedang sampai tinggi di wilayah Cianjur. Jadi masih mampu mendukung kebutuhan dasar seperti air, pangan, dan perlindungan bencana dengan cukup baik. Tapi ada variasi antar wilayah karena perbedaan bentang lahan dan juga bentukannya. Nah, implikasinya, wilayah dengan jasa tinggi perlu dijaga, yang rendah perlu direhabilitasi, dan pemanfaatan lahan juga harus disesuaikan dengan kapasitas ekosistem yang ada. Serta pastinya diawasi perubahan lahannya agar kualitas tetap terjaga. Nah, untuk limitasi seni dalam studi ini, kami masih banyak menggunakan model yang cukup sederhana, jadi mungkin belum bisa menangkap dinamika secara penuh. Kedepannya perlu data tambahan seperti temporal, sosioekonomi, serta validasi lapangan. Next. Kemudian ini terdapat daftar referensi yang kami gunakan dalam penelitian ini. Next. Dan juga kami lampirkan pembagian tugas dalam tim kami. Sekian, mohon maaf kalau masih ada kekurangan, dan terima kasih banyak atas perhatiannya.